siapin mental lo. Gue bakal bikin konten terhebat tanpa mistis-mistisnya sih. Horor ya. Itu dia. Itu baru dapat kabar tuh, salah satu makeup atau kru ya? Gimana? Yang kerasukan orang Belanda. Makeup. Makeup deh kalau nggak Makeup salah. iya. Makeup kalau nggak salah. Masih ini tempatnya bakal gini. Terus kita kayak ya udah pasrah ke tim dan kita bakal jadi surprise aja, kita juga nggak begitu Ya, tahu. Dan ini sih ada true story dari penulis cerita kami. Jadi dia kita syutingnya di Pagar Alam. Itu Palembang. Bukan. Bukan? Sumbaksel, Sumbaksel. Sumatera bagian selatan. Oh. Kalau yang tadi kamu sebut itu Palembang. Palembang. Sekitarnya. Sekitarnya ini bagiannya. Kita di Pagar Alamnya. Sebenarnya kalau dalam karakter nggak begitu ya, karena salah satunya kita memang udah ada yang kenal. Iya. Dan mungkin karena syutingnya kita di luar kota, untuk mewajibkan kita stay di situ, banding kita udah kuat duluan. Tapi kalau untuk syuting sebagai lokasi dan yang lain-lain, jujur agak iya, karena di sini kan kita lokasinya alam pure, dan kita salah satu hal yang menarik di sini, lokasi kita itu jarang ditempatin ya. Kita yang pertama kali. Cuma tuh beberapa part susahnya pribadi buat aku, kita turun ke bawah, ada yang sama Ronu di waterfall itu turunnya capek banget. Jadi sebelum aku untuk acting aku, fisik aku sebenarnya udah capek, udah turun ke bawah, dan yang lain-lain dan hal-hal mistis lainnya. Dan kayak gimana guys? Kalau aku lebih ke, karena kan itu bisa dibilang pelosok ya. Iya. Bisa dibilang pelosok, terus emang masih asri gitu di sana. Jadi kayak lebih ke mistis-mistisnya sih. Horor ya. Itu dia. Dan juga kita pernah ngalamin yang horor itu yang teman kita ya, yang lagi di set Kebun Teh. Itu udah jam 12 malam ke atas, kita mau syuting, tiba-tiba dia lagi diam duduk bengong, tiba-tiba kesurupan dia. Benar. Gitu. Itu set yang Di kamu Kebun Teh. itu. Selain itu ada Kalau itu sih itu udah ditanggung sama produksi aja, kita udah terima bersih aja gitu. Syukurnya sebenarnya memang agak jauh, tapi orang sana tuh pada excited ngebantu kita juga, banyak yang kasih ini itu, jadi kayak kita sebenarnya sekalian holiday ya. Benar. Sangat mendukung orang sekitar, baik banget. Biar alam best. tapi emang Pagar alam doang. Enggak, itu full di Pagar Alam Pagar semua, Alam. setnya itu gunungnya, terjunnya juga, itu semua di sana, Kebun Teh juga di Kebun sana. teh ini dan yang lainnya. katanya ada yang kesurupan, katanya pakai bahasa Belanda, benar nggak tuh? Ya itu Tuh, yang tadi itu yang aku tadi ceritain tadi barusan di set Teh. Kebun Teh dan kebun itu Pabrik dan teh. pabrik Pabrik teh. Pabrik teh itu adalah sebelum kita merdeka. Saking lamanya, dan itu masih sekarang masih jalan pabriknya itu. Iya, berdirinya sebelum merdeka udah berdiri. Jadi setelah adegan itu udah malam banget ya. Itu Udah. last scene, bukan last scene sih, maksudnya Belum. untuk hari itu Hari set itu. adegan terakhir kita untuk hari itu. Udah ngerasa sih badan kita kayak gimana capek. Tapi setelah itu baru dapat kabar tuh, salah satu makeup atau kru ya, Gimana tuh? yang kerasukan orang Belanda. Makeup. Makeup deh kalau nggak Makeup, salah. iya. Makeup kalau nggak salah. Dia bersuara Belanda atau apa Belanda. gitu. Dengan mukanya juga beda ekspresinya gitu loh. Pucat yang lain-lain. Pucat gitu. Oke. Alhamdulillahnya kita semuanya bobrok ya. Jadi kayak langsung nyablak aja. Gampang sih buat Cepet. bangun chemistry kita Dan untuk kita chemistry kawan. berempat tuh cepat dekatnya gitu loh, karena kan kita semuanya yang tadi dibilang Nadia tuh dari Jakarta ke sana kan memakan waktu lama juga tuh. Dari kita Palembang ke Pagar Alam juga lama tuh, 7 jam ya kamu ya? Iya kan sih? Iya, kita dari pesawat jalan darat. Iya barengan. Jalan enggak, dia nyusul. Kita pesawat dulu flight. Ya, aku baru kita lupa. jalan darat Benar, kan. jalan Pagar Alam 7-6 jam. Sebenarnya sebelum di sini aja kita udah berteman, Benar. tapi perjalanan menuju sini aja friendship kita tuh udah kebentuk. Benar, gitu. Ya udah, jadi kayak memang, dan pertemanan ini tentang friendship kan. Paling mungkin lebih emosi kita yang ke personal, kayak mungkin ada nanti kita pasangan, ada yang lebih ke itu. Sebenarnya tuh susahnya karena kita mengontrol emosi dalam keadaan cuaca dan suasana di sana. Kalau ya pengennya sih bisa sampai jutaan, amin. Cuma yang ngebedain film koma sama film yang lain tuh, maksudnya film horor yang lain tuh, kalau film horor yang lain tuh kayak jump scare-nya banyak, hantunya serem-serem segala macam, thriller lah pokoknya gitu-gitu. Nah kalau koma tuh lebih kayak ke plot twist-nya gitu loh, kayak alur ceritanya gitu-gitu. Sebenarnya kita bukan pure horor. Kita misteri and drama. Jadi di sini tuh dapat, kalau orang cerita bakal banyak hantu atau gini-gini, enggak yang kayak gitu, drama. Tapi ada diselipin misteri dan yang lain-lainnya gitu. Dan yang menangnya itu kita Lokasi. kita lokasi, dan kita mengangkat budaya Indonesia dan alam-alam yang belum Dijamin.
dijamah sama warga Indonesia gitu. Tadi kalau Enggak, karena kalau kita nyari dulu kita udah nggak surprise gitu, jadi nggak dapat mainnya gitu. Jadi kita ya udah datang ke set, oh ini tempatnya ya udah seperti itu aja. Karena kalau kita udah nyari nggak ada dapat sesuatu dari kitanya gitu. Lebih udah sebenarnya udah dibilang sih kayak ini tempatnya bakal gini gini, terus kita kayak ya udah pasrah ke tim dan kita bakal jadi surprise aja, kita juga nggak begitu tahu. Dan karena ini juga jadi kita sebenarnya agak ngerasa bersalah sih buat diri, ternyata banyak tempat-tempat Indonesia yang lainnya kita belum tahu. Jadi sebagai pekerja seni juga kita sadar banyak loh tempat-tempat yang bisa kita explore gitu. Ya benar sekali. Settingnya Tahun baru ini modern. oh modern. Modern. Eranya era modern. Karena kita benar waktu kita konten udah pakai kamera itu. Dan modern. Iya. Cuman mungkin ada sosok horornya ya yang itu tahun berapa Tahun gitu. berapa gitu untuk kontennya gitu. Ya nonton aja. Tapi nonton aja deh. Nanti kalau diceritain malah memberitahu semuanya deh. Ya kita sih semua sebagai pemain dan kru juga, pokoknya seluruh yang terlibat di film Koma kita pengen yang terbaik dong, of course. Pengen yang penting tuh penonton tuh kayak apa ya, puas gitu nonton filmnya Dan menghibur. Kan tujuan kita di sini untuk menghibur. Karena di Koma juga ada pesan dan moralnya gitu loh. Pesan moral itu adalah kita kalau datang ke tempat sesuatu yang baru tuh jangan pernah ngelakuin hal apapun kalau kita nggak tahu tuh daerah seperti apa gitu loh. Gitu. Mengingatkan sama Mengingat anak-anak sesuatu, muda, ya. attitude itu yang pertama. Benar, attitude itu loh. manner. Ini bergenre horor tapi semua umur, karena kita tuh berpatokan karena kita mau memajukan daerah pagar alam Palembang. Jadi kita bikin film yang bisa ditonton oleh semua umur. Intinya begitu sih. Jadi kita nggak bisa bikin film horor. Emang ada yang bilang ini horornya nanggung, ya karena emang genrenya 13 tahun ke atas gitu. Kita fokusnya untuk memajukan daerah pagar alam. Kita melihat daerah pagar alam itu selama ini bagus banget, cuman belum ada yang expose. Makanya kita di sini sekalian memajukan daerah pagar alam supaya dia lebih diketahui oleh halayak ramai. Jadi kita nggak itu aja. Emang di Indonesia tuh banyak banget daerah yang bagus, cuman belum terekspos. Makanya dengan ini PH kami meluangkan waktu untuk memakai daerah pagar alam. Asal ada produser emang mau agak lebih keras gitu ya, bekerja keras, agak susah sih emang untuk daerah-daerah seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya kalau misalnya banyak PH yang mau menempatkan filmnya, mengadakan di lokasi yang Indonesia bagian lain yang indah, pasti daerah pariwisata Indonesia bisa lebih terangkat. Itu aja sih awal motivasi kami mengadakan di pagar alam. Ya, selama ini kan film horor menakutkan. Untuk itu makanya kita masuk segmen yang 13 tahun ke atas, supaya kita bisa mengajak anak-anak maupun yang nggak suka terlalu horor bisa menikmati film horor di sini. Belajar untuk belajar menonton film horor melalui film Koma ini. Ya, ini sih ada true story dari penulis cerita kami. Jadi dia punya sahabat yang emang sempet koma berapa hari. Dia cerita gitu pengalamannya, ternyata kalau di koma itu pengalamannya kurang lebih begitu. Jadi dia ngelihat orang tapi tuh nggak bisa menyapa, nggak apa, dia keliaran gitu rohnya. Makanya penulis kami punya ide dibikin seperti ini, dikondisikan dengan situasi pagar alam, merampung ceritanya. Jadinya penulis kami tuh termasuk agak berpikir keras ya untuk idenya sekalian bisa mencakup daerah pagar alam, bagaimana bisa terekspos di dalam film ini gitu. Ada kesulitan? Itu sulit banget, emang ke pagar alam ini agak sulit dijangkau ya, makanya kenapa kurang terekspos meskipun daerahnya tuh sangat bagus sekali gitu ya. Saya kesana juga waktu awal-awal syuting, saya sempatkan waktu gitu kesana kan ke pagar alam, itu bagus sekali. Itu dia asri villa hotelnya sudah banyak, cuman memang transportasi ke situ susah. Jadi kita kru aja tuh mesti sewa satu bus sendiri dari Jakarta sampai ke sana diantar pulang jemput tuh, karena emang yang nggak ada yang langsung. Kalau saya naik pesawat aja tuh seminggu dua kali pakai Susi Air, itu cuman kami doang yang naik, cuman 2 orang, karena emangnya ya mungkin orang jarang ke situ ya.
daerah situ, jadinya perputaran transportasinya masih sedikit gitu. Makanya saya berharap dengan adanya film Koma, mungkin kalau daerahnya rame kan transportasi semakin banyak, semakin mumpuni gitu, jadi daerah terangkat, jadi orang lebih gampang menikmati pariwisata di Pagar Alam juga. Jadinya saya himbau untuk PH-PH mulai menggali daerah-daerah Indonesia yang lain. Memang Bali, mungkin Jogja itu daerah yang bagus dan terjangkau gitu loh, gampang akomodasi. Cuman kalau kita mau lebih fight sedikit, kita boleh ke agak pinggiran, cari tempat yang bagus. Kita explore kulinernya, daerahnya, supaya Indonesia lebih terangkat lagi pariwisatanya. Saya juga waktu terjun ke film horor, ini kan awal produk PH kami yang pertama. Waktu ditawarkan film horor saya juga kaget gitu kan. Saya dibilang katanya pangsa pasar film horor itu lumayan besar di Indonesia. Jadinya kita coba di sini dulu pertama gitu. Kita coba untuk proyek pertama di horor dulu. Nggak kemungkinan sih kita mau coba hal yang lain, cuman emang pangsa pasar di industri film Indonesia untuk film horor lumayan besar, jadi makanya kita ikut untuk awal produksi kami. Untuk proses pemilihan talentnya gimana? Ya film talent sih kita serahkan kepada bagian casting ya, mereka yang kita casting beberapa orang, kita serahkan kepada mereka aja yang menurut mereka cocok, dan memang lagi digandrungi anak muda. Ini kita pilih yang terbaik, kita memberi kesempatan anak muda gitu kan. Mereka ini sudah merajai FTV, iklan, terusnya video klip, mereka udah biasa. Meskipun untuk di layar lebar mereka porsinya masih sedikit, mereka udah pernah di layar lebar, cuman perannya masih kecil. Saya memberi kesempatan artis muda untuk mengembangkan sayapnya lebih luas lagi untuk film kami ini. Makanya kami cari bintang-bintang yang memang sudah pengalaman untuk lebih naik lagi ke layar lebar. Saya kayaknya punya idealis. Mungkin untuk saya selanjutnya, saya lebih suka mengeksplor daerah Indonesia yang lain, yang mungkin selama ini kurang dilihat oleh masyarakat. Saya senangnya lebih begitu gitu loh. Banyak banget daerah Indonesia yang bagus, dan saya mau itu dieksplor lebih lagi. Mungkin kalau saya Tuhan beri kesempatan bikin lagi, saya mau nyari yang daerah seperti itu. Terusnya dengan antusias wali kota dan masyarakat setempat, ini kita terus terang loh, di Pagar Alam itu wali kotanya keren banget, masyarakatnya mendukung wali kota, jajaran semua Pemda itu mendukung banget kelancaran film kami. Mereka mendukung karena apa ya, imbasnya juga kan ke mereka sendiri. Kalau daerah mereka diketahui oleh dunia luar kan, istilahnya jadi rame, jadi berkembang, lebih maju lagi gitu.